sampaikan ke PSU, ke RPTRA maupun ke warga mengurus bank sampah. Artinya ini pertama adalah sosialisasi pembangunan berkelanjutan dan sosialisasi sampah limbah B3. Lanjut, benar. Oke, ini konsep dasarnya pembangunan berkelanjutan kemarin disampaikan oleh Dr. Insinyur Sri Mahendra Satria Wirawan. Ya, MT IPU di pelatihan pelajaran tahun 2023. Lanjut. Kemudian tujuan pelajaran kemarin setelah mengikuti mata pelajaran ini setelah mengalami konsep tentang pembangunan berkelanjutan tentang pengendalian pencemaran lingkungan dan konservasi pencegahan kerusakan serta administrasi perubahan iklim. Ini dasarnya adalah pembangunan berkelanjutan untuk upaya sadar dan berencana memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi. Lanjut, Mbak. Nah, aspek berkelanjutan itu adalah faktor ekonomi, sosial dan juga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Jadi konsep lingkungan ini dari widya suara kita dari beberapa aspek untuk keberlangsungan untuk hidup anak cucu kita, intinya seperti itu. Lanjut, nah ini dampaknya. Kenapa kesenjangan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup? Intinya adalah bahwa di Jakarta kondisinya seperti ini. Lanjut. Nah, ini ruang lingkup perlindungan konservasi, pencegahan kerusakan, pencemaran lingkungan, kemudian ada antisipasi perubahan iklim yang kita tahu kemarin mungkin rekan-rekan mendata ya gedung 8 lantai yang khususnya di Tanjung Duren Selatan ada 8 item yang kita laporkan untuk melakukan water mist. Itu untuk mencegah antisipasi perubahan iklim yang memang terjadi. Next, Mbak. Nah, ini pencemaran lingkungannya seperti ini. Mungkin kita dilalui kali ada beberapa ya teman-teman yang mungkin merasakan 8 saluran yang kita bersihkan setiap hari itu ada di Jakarta Barat, khususnya kita banjir Kanal Barat, muara-muaranya itu di sana itu banyak sekali orang yang masih buang sampah. Nah, ini dampak lingkungan. Kemudian tekanan lingkungannya, ibu kota negara Republik Indonesia, metropolitan, pusat perekonomian. Kemudian jumlah penduduk meningkat, aktivitas tinggi, artinya kita berada di level yang sangat banyak. Nah, dampaknya cuma 2% kebutuhan hidup kita. Kemudian ini yang terjadi adalah pencemaran lingkungan di lingkungan kita karena daya tampung di Jakarta itu tidak memadai dan tidak mencukupi untuk segala bentuk pencemaran lingkungan. Jadinya seperti ini. Lanjut, Mbak. Nah, ini sampah dan limbah B3, sampah domestik dalam B3 di industri, kemudian ada pencemaran udara, pencemaran limbah cair industri limbah domestik. Mungkin ada juga kemarin yang laporan kalau nggak salah di Arjuna Utara ya, itu ada yang membuang limbah dan itu sudah dilaporkan terkait LH. Nah, ini bentuknya adalah pencemaran limbah cair industri limbah itu domestik. Nantinya di sekitar situ proses air nanti mungkin mau diambil dari tanah, permukaan tanah tercemar, itu udah nggak layak minum, nggak layak digunakan. Itu aspek yang akan terjadi. Lanjut, Pak. Nah, ini sampah dan limbah B3 yang berada di Bandar Gebang. Bayangkan setiap hari yang teman-teman buang harus membuang ke Bandar Gebang, artinya sudah tidak memadai dan sudah tidak memungkinkan untuk dibuang ke Bandar Gebang sampai dengan masa yang akan datang. Anak cucu kita nggak mungkin bisa nanti kalau misalnya Bekasi ditutup selesai mau buang di mana. Makanya sekarang di programnya itu adalah bank sampah, kemudian pemilahan sampah ya untuk industri dari rumah maupun dari industri di luar Tanjung Selatan. Nah, ini bisa bayangkan ini dari pengurus RW kita juga berebutan ya biasanya untuk membuang sampah. Kemudian ini truk yang akan membuang ke Bandar Gebang setiap harinya hampir beribu-ribu ton dari Jakarta untuk membuang sampah di Bandar Gebang. Kondisinya seperti ini yang terjadi saat ini. Lanjut. Kemudian pencemaran udara polusi bukan hanya dari kendaraan bermotor, juga ada dari industri. Ini akhirnya efeknya apa? Kita dampaknya adalah berpacu kepada motor listrik. Kemudian kendaraan listrik, Transjakarta mengadakan transportasi massal. Jadi ada perubahan di ibu kota ini nanti akan dirubah menjadi daerah khusus Jakarta.
yang nantinya akan menggunakan transportasi massal yang lebih terintegrasi dengan lingkungan yang selama ini teman-teman mungkin nggak sadar menanam pohon setiap hari 10 nanti akan 10 tahun yang akan datang untuk mencegah polusi udara. Itu berarti sumbangsi teman-teman untuk anak cucu teman-teman sekalian yang melaksanakan penanaman pohon, khususnya di taman yang luar biasa untuk menanam kira-kira mungkin yang paham berapa meter harus ditanam. Nah itu nanti efeknya untuk mencegah polusi udara. Lanjut. Nah ini ya kira-kira gambarannya begini ya, lapisan ozon kita, kemudian di sini lumpur dari laut otomatis nanti buangnya kalau seandainya ini sudah begitu banyak, ini terjadi pembakaran hutan. Ini pengaruh juga, kita nggak usah jauh-jauh, kemarin ada CRM kalau nggak salah ya di depan Food Life ya, ada pembakaran sampah. Ini berpengaruh kepada ozon kita yang akan menipis. Makanya teman-teman tuh sebenarnya pejuang kebersihan dan lingkungan itu yang harus dilakukan. Sekali lagi teman-teman, bahwa pekerjaan itu bukan hanya kita sebagai PPSU pekerjaan segala urusan atau mengurusi sampah, tapi dampak lingkungan yang ke depan akan dirasakan anak cucu kita. Saya yakin seperti itu. Lanjut. Nah kemudian pencemaran air, kita ini mungkin di daerah kita nggak ada yang buang air besar sembarangan, namanya BAB ya. Jadi intinya di kita kemarin pendataan kita memang sudah 0% karena sudah dilaksanakan sampai dengan dari 2018 sebelum saya waktu saya rapat minggu di kecamatan. Jadi dampak ini juga sangat berbahaya. Speed tank kotoran limbah domestik kita, air buang mandi dan cuci dan kaskus pada saat tidak dikelola dengan baik, nanti efeknya di lingkungan teman-teman sendiri khususnya dengan influenza akan merasakan dampak yang luar biasa. Airnya kotor, keruh, dan mungkin dengan speed tank dan pengelolaan airnya sama, akhirnya nggak bisa digunakan. Masih segini ya. Nah 2025 itu udah Jakarta bakal tenggelam. Itu lihat dulu videonya teman-teman masing-masing. Aku coba merayu Tuhanku, berdoa di dalam sujudku. Jika kita ditakdirkan bersatu, betapa bahagia hatiku memiliki kamu anugerah. Kau perhiasan yang ku punya, ku sebut namamu di dalam doa. Semoga kita bersama. Video ini nggak usah yang ini gimana kira-kira tanggapan teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kesempatan terbaik dengan jalur yang lain gitu. Seperti itu gambarannya. Tadi video yang kedua bang. Jika cintamu bukan untukku, mengapa kau masih di sini? Ku tak butuh dikasihani, ku ingin cinta yang suci. Jangan kau balut luka hatiku, biarlah aku sendiri. Semakin kau obati lukaku, semakin sulit ku melupakanmu. Jagalah nama baik dimanapun tempat kamu bekerja. Artinya apa? Teman-teman punya beban moral yang luar biasa karena membawa Pemprov DKI Jakarta. Meskipun tidak membuatmu kaya, tapi setidaknya di sanalah adanya jalan rezeki. Dan kemudian karena di luar sana masih banyak yang kesulitan mencari pekerjaan.